Selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, jadi sebelum kita mulai ibadah hari Minggu kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita bersatu doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, masih Kau berikan kami kesempatan untuk kami dapat menonton kembali ya Bapa, mendengar kembali firman-Mu ya Bapa melalui ibadah online sekolah minggu ini ya Bapa. Sertai kami Bapa, buka hati dan pikiran kami agar apapun yang dapat kami dengarkan menjadi buah roh untuk hidup kami. Terpujilah nama-Mu dari hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mulai. Aledongan, aha, aha, aha. Beta hita, tu dia. Masih sekolah minggu itu gereja Boloni. Beta ma, aledongan. Aledongan, aha, aha, aha. Beta hita, tu dia. Masih sekolah minggu itu gereja Boloni. Beta ma, aledongan. Hukum Taurat kita di minggu ini diambil dari Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas ketahui kesalahannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ayat mingguan kita tertulis di Galatia 5 ayat 22-23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dibimbing Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu adik-adik. Sehat semua. Ya, walaupun ada banyak pergumulan kita, tapi jangan lupa Tuhan senantiasa menyertai kita, dan mari kita puji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan buat Minggu Pentakosta hari ini. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan buat hari Minggu ini, hari Pentakosta yang kami rayakan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan Yesus, karena Tuhan masih berikan kesehatan, umur yang panjang, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini.
Datanglah Engkau Tuhan bersama kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di Minggu Pentakosta, yang artinya hari turunnya Roh Kudus, seperti yang tertulis di Almanak Gereja kita HKBP di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita sangat bersuka cita, ditandai dengan yang dinamakan Hari Pentakosta, yang artinya adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ini adalah rangkaian dari program keselamatan yang dibawa oleh Yesus, yang walaupun hari Pentakosta tidak dirayakan oleh manusia seperti merayakan hari Natal, tidak dirayakan oleh manusia seperti hari kematian Yesus, Jumat Agung, tidak dirayakan seperti hari Paskah. Ya. Dan inilah yang terakhir, ketika Yesus sudah bangkit ke sorga, naik ke sorga, Dia menurunkan dirinya melalui Roh Kudus. Itulah Roh Kudus yang menyertai. Roh Kudus sering kita lambangkan dengan lambang burung merpati. Dan ada juga Roh Kudus itu digambarkan dengan nyala-nyala api. Inilah perlambang yang kita lihat ketika kita mau katakan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, apa sebenarnya itu? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta adalah turunnya hinggapnya Roh Kudus ke tengah-tengah. Yang pertama sekali yang terjadi di Yerusalem, murid-murid yang ditinggalkan oleh Yesus pertama sekali adalah seperti merasakan ketakutan. Karena seorang guru, karena bapa mereka, karena yang mengajari mereka
sudah berangkat kepada pekerjaan, kepada tahta keabadiannya, ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mereka ketakutan. Mereka lupa akan janji yang diberikan Yesus sebelum naik ke surga, bahwa Dia akan memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus, roh yang membimbing, roh yang menyertai, roh yang memberikan semangat baru bagi mereka. Mereka bingung hingga berkumpullah mereka di suatu tempat di Yerusalem. Yerusalem adalah tempat yang ramai pada waktu itu. Ada pedagang, kota itu sebagai kota persinggahan. Kota itu adalah kota yang terkenal. Kota itu adalah metropolitannya di dalam perjanjian lama. Murid-murid menunggu kedatangan daripada Roh Kudus. Murid-murid mengharapkan. Tiba-tiba dalam ruangan itu, murid-murid dipenuhi oleh suara dan datangnya api. Kita mau lihat bahwa Tuhan pada saat itu menunjukkan dirinya melalui api. Ini menandakan Allah bisa saja membentuk apa saja untuk menandakan kedatangannya. Allah bisa kapan saja dan di mana saja, dan tidak bisa dibatasi oleh ruangan, oleh tempat, oleh apapun. Nyala-nyala api itu berkeliling kepada murid-murid. Inilah pertanda Allah menggenapkan janjinya pada hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematiannya, atau hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Orang-orang banyak terheran-heran melihat murid-murid dihinggapi oleh Roh Allah melalui lambang api yang ada di atas kepala mereka. Orang-orang banyak terheran-heran pada waktu itu. Mereka bingung. Kenapa ketika Roh Kudus itu hinggap kepada murid-murid, murid-murid mempunyai keahlian yang spesifik, keahlian yang istimewa. Kenapa banyak bahasa yang mereka ketahui? Di tengah-tengah Yerusalem pada waktu itu ada banyak pendatang. Orang dari Arab, orang dari Mesir, orang dari Roma, banyak yang hinggap pada saat itu. Tetapi apa yang kita lihat, keistimewaan sukacita pada waktu itu ketika Roh Kudus ada, bahwa semua orang-orang yang datang pada waktu itu mengerti bahasa daripada murid-murid itu. Tuhan membentuk mulut para murid-murid itu menjadi bersuara yang dimengerti semua orang. Roh Allah ternyata memberikan pengertian kepada semua orang, bahwa Roh Allah memberikan pengetahuan yang baru. Roh Allah memberikan sebuah sukacita yang baru. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga diberikan kesempatan oleh Allah. Kita diberikan kekuatan oleh Allah. Tapi bagaimana kita mengasah kekuatan atau keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita? Ada dari kita yang pintar menyanyi. Siapa yang pintar menyanyi? Menyanyilah untuk Allah. Siapa yang pintar berpuisi? Berpuisilah untuk Allah. Siapa yang pintar menggambar? Menggambarlah untuk Allah. Siapa yang pintar begini dan begitu? Berbuatlah begini dan begitu untuk Allah saja. Karena Allah yang memberikan itu bagi kita. Yang walaupun banyak orang yang tidak suka,
mencibir murid-murid itu. Banyak orang juga yang tidak suka ketika kita dekat dengan Allah. Tapi yang pasti satu hal, siapa yang bersama dengan Allah pasti akan menerima sukacita demi sukacita. Tanpa kita minta, Roh Kudus sudah diberikan Allah kepada kita. Karena hiduplah dalam Roh Tuhan senantiasa. Minta ajar kepada Roh Tuhan, minta bimbingan kepada Roh Tuhan, supaya apa yang kita kehendaki boleh Tuhan jadikan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Pentakosta haruslah membawa pembaharuan yang baru buat kita. Berubah dari yang malas menjadi rajin. Dari yang melawan orang tua, mari dengarkan orang tua. Yang sering berantem dengan kakak, abang, adiknya, mari berdamai. Karena Roh Kudus memperdamaikan kita. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga buat firman-Mu di hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang kami rayakan pada minggu ini. Biarlah sukacita demi sukacita ada pada kami Tuhan. Ketika kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya di rumah kami Tuhan ada. Di hati kami Tuhan ada. Di pikiran kami Tuhan ada. Dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya Tuhan ada. Dan Roh Tuhan senantiasa menjaga kami. Dan senantiasa memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kau berkatilah seluruh jemaat-Mu. Kau berkatilah anak-anak kami sekolah minggu seluruhnya Tuhan. Supaya anak-anak kami sekolah minggu boleh bertumbuh, terlebih bertumbuh dalam iman. Dan kuat dalam iman mereka. Karena Engkau kami puji dan muliakan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat Roh-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam kita, semoga kita keadaan sehat selalu. Siapakah nama raja yang menyuruh 3 orang yang masuk perapian yang menyala-nyala? Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar. 2. Siapakah ketiga nama orang yang percaya kepada Tuhan itu yang dilempar ke dalam api yang menyala-nyala tetapi mereka tidak terbakar? 1. Sadrak, 2. Mesak, 3. Abednego. Satu, Sadrak, 2. Mesak, 3. Abednego. Pertanyaan ketiga, apakah perintah raja itu sesudah melihat bahwa ketiga orang itu tidak terbakar di dalam perapian yang menyala-nyala? Bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dibedar-bedar dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing.
bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah bernyanyi, mengucapkan hukum Taurat, ayat mingguan, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak akan mengasih tugas untuk adik-adik. Apa itu isi dari buah-buah roh? Nah, nanti adik-adik serahkan ke kakak atau guru sekolah minggu yang lain dengan bentuk video. Tapi buat videonya harus dengan semenarik mungkin ya. Oke, kakak tunggu.